Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9, mungkin kami mohon maaf agak batuk sedikit. Eh, Kami mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang baru kali ini kami hadir pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih, kami sudah diterima dengan baik meskipun perjuangan dari teman-teman melewati rintangan-rintangan, dan alhamdulillah kami sudah membawa beberapa rombongan, dan tentunya tidak semua bisa hadir dikarenakan memang kondisi masing-masing, ada yang di luar daerah, ada yang pulang kampung, terus ada yang tidak punya ongkos, dan kami ini mungkin salah satu yang belum mendapat perhatian dari YIN itu, dan ada yang sudah meninggal mungkin barangkali seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya kami akan menginformasikan terkait dengan latar belakang PT YIN. PT YIN ini didirikan tahun 99, yaitu oleh PT Rekayasa Industri. Jadi YIN ini adalah anak perusahaan dari PT Rekayasa Industri. Dan Rekayasa Industri itu sebagai induk dari PT YIN sekaligus anak dari Pupuk Indonesia. Nah, latar belakang awalnya itu COVID tahun 2019, dan COVID itu sendiri mungkin banyak kita lihat sampai hari ini yang mengalami tidak hanya sekedar satu dua, tapi banyak, termasuk perorangan, dan kita sudah memaklumi semua. Nah, namun demikian, atas dasar itu PT Yasa Industri tidak bangkit-bangkit sampai hari ini. Dan tentunya kebijakan-kebijakan sudah dilakukan terkait dengan supaya bisa bangkit seperti apa, itu tentunya kan manajemen yang punya kewajiban, dan manajemen berusaha untuk bisa bangkit. Tapi sampai hari ini faktanya tidak. Bahkan ada informasi PT Rekayasa Industri itu pun sendiri juga kesulitan terkait kegiatan-kegiatan operasional yang mengalami kerugian, sehingga dampaknya juga sempat ada waktu itu ada satu cuklak petunjuk yang sudah disetujui oleh DPR bahwa semua proyek yang ada di lingkup Pupuk Indonesia itu langsung diberikan kepada Rekayasa Industri, dan itu sudah berlaku sekarang, alhamdulillah. Tapi faktanya realisasi sampai hari ini itu tidak terwujud. Nah, dari sisi itu yang kami merasa menyayangkan sekali, tidak ada itikat baik dari manajemen YIN terutama itu memanggil kami untuk mendiskusikan ini gaji seperti apa nih rencana ke depan, dan tidak ada inisiatif dari manajemen memberikan informasi resmi sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang kami sayangkan, dan kami ini jujur tidak ada yang berani melakukan secara formal melaporkan. Itu tidak ada sama sekali sampai hari ini. Akhirnya dengan keberanian waktu itu saya melakukan, yang penting saya tidak korupsi, yang penting saya tidak zalim, yang penting saya tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Saya berani maju. Bismillah, ini saya. Kalaupun saya meninggal, enggak apa-apa. Surga menanti insya Allah. Nah, itu yang mendorong kami untuk melakukan itu. Akhirnya saya koordinasi waktu itu dengan Pak Fadil dan Pak Bambang Nugroho. Dan saya berpikir gini, sebelum saya melayangkan surat ke Kemenaker, ke DPR, ke Pupuk, dan ke Rekin, saya sudah mendapatkan informasi awal bahwa ada korban, salah satunya itu Pak Ridho sama Pak Hadi. Dia sudah melayangkan surat ke Disnaker, tapi mentok juga. Nah, atas dasar itu akhirnya kami melakukan paralel. Barangkali di sana ditanggapin, di sini ditanggapin, udah kan toh rencana kami hanya menyampaikan aspirasi,
tolong dibantu. Itu permohonan kami, Bu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Komisi 9 ini. Jadi kami tujuan di sini, datang ke sini, sebelumnya kami juga terima kasih sama Bapak Ibu sekalian, kami sudah diterima dengan baik. Dan teman-teman hanya ini yang hadir karena kebetulan yang lain juga ada kesibukan atau mungkin tidak ada dana atau segala macam, kita juga memaklumi semua. Jadi kami mohon ya istilahnya bantuan, saya juga nggak tahu bantuan seperti apa, tapi paling tidak kami sudah melampiaskan aspirasi kami bahwa kami menilai YIN ini tidak kooperatif. Bahkan yang terakhir kemarin ada pertemuan dan itu digagas oleh kami juga, bukan dari mereka, bahwa dia menawarkan 10 tahun angsuran dan nilainya juga tidak bisa ditentukan. Akhirnya kami tolak. Nah, kalau 10 tahun, kami ini yang sudah ada pensiun umur 50 tahun, itu kalau kami 2 tahun 3 tahun meninggal gimana? Nah, itu makanya kami menolak. Satu. Terus yang kedua, kami akan menyampaikan bahwa dampak yang kami alami selama 5 tahun yang tidak digaji ini itu macam-macam. Ada yang meninggal gara-gara BPJS tidak dibayar dan dia berobat tidak ditolak oleh rumah sakit, akhirnya dia pakai alternatif. Itu suami istri meninggal dan gaji sampai sekarang belum dibayarkan. Bahkan ada perwakilan dari anaknya ke sana datang tidak mendapatkan semacam benefit apapun. Terus saya sendiri, anak saya, siapa sih yang gak bangga anaknya diterima di UI? Demi Allah anak saya sendiri di DO gara-gara nggak bisa bayar. Di tahun 2001 itu anak saya sendiri. Dan saya sudah melaporkan itu, tapi tanggapannya cuek. Namanya Sauki Adin Khalifah. Dia sempat tidak pulang kurang lebih setengah bulan. Saya kebingungan ada apa ini anak saya. Gak cerita ke ibunya. Terus tiba-tiba dia pulang nangis, bersimpuh. Ayah, ayah jangan marah. Kenapa, Leng? Di DO dari UI. Astagfirullahaladzim. Itu yang kami rasakan. Dan kami melaporkan ke mereka. Ternyata cuek. Demi Allah, Bu. Kalau Islam nggak mengajarkan, mungkin tindakan-tindakan anarkis itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah teman-teman sampai hari ini masih bisa bertahan dengan kesabaran. Dengan iman yang ada di hati. Ingat. Dan saya terus terang meskipun saya mengalami hal yang semacam itu, tapi saya masih ada harapan. Kehidupan ternyata masih ada kehidupan di akhirat. Itu kehidupan kedua. Di dunia mereka zalim silakan. Itu Bu. Jadi artinya apa? Ini yang kami rasakan. Terus belum lagi yang cerai sama istrinya gara-gara nggak dibayar. Itu. Nah, atas kesempatan ini mungkin barangkali dengan pimpinan dan anggota yang lain dari fraksi-fraksi partai yang lain, saya hanya berharap hak normatif ini bisa diberikan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa direksi yang sekarang ini tidak mau bertanggung jawab atas gaji sebelum dia dilantik. Itu urusan direksi lama, informasinya seperti itu. Dan itu tidak adil. Terus yang kedua, bahwa selama berdirinya Yasa Industri Nusantara sebagai anak perusahaan Rekin, mulai dari awal sampai hari ini, jabatan direksi maupun komisaris itu diambil dari karyawan aktif Rekin. Jadi bukan apa istilahnya epidemik yang asli dari YIN sendiri. Kan secara struktur dia naik secara karir. Tapi begitu karirnya sudah mentok di GM,
direktur maupun komisaris itu pasti diambil dari Rekin sampai hari ini. Dan sampai hari ini kemarin saya juga mendapatkan informasi yang kami ambil dari PT Danantara di webnya laporan audit tahun 2024 bahwa Rekayasa Industri ini memiliki saham sebesar di sini tercatat 99,68%. Itu diaudit oleh KAP PwC tahun 2024. Artinya dia punya kendali penuh terhadap PT IN. Nah, dalam hal ini saya juga nggak tahu, kami juga sudah membaca dari literatur ya bahwa tanggung jawabnya Rekin maupun PI itu tidak ada terhadap IN secara hukum. Namun, ini ada istilahnya, namun secara etika atau mungkin secara psikologis atau secara moral bahwa apabila PT Rekin itu mengendalikan, dia secara moral juga ikut bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini kami berharap PT Rekin mau memberi pinjaman kepada Yin untuk dibayarkan gajinya, sehingga dengan kompensasi manakala ada Rekin nanti memberikan pekerjaan akan dipotong dari progres. Itu yang kami coba tawarkan, tapi pihak Yin nggak mau mendengar, pihak Rekin juga nggak mau mendengar. Bahkan informasinya dari direkturnya keuangan Rekin, dia mengatakan bahwa PT Pupuk Indonesia ada peraturan secara internal tidak boleh meminjamkan uang ke Yin. Tapi dia harus memberikan pekerjaan. Dengan cara itu nanti gaji akan dibayarkan. Sementara pekerjaan pun juga tidak diberikan oleh Rekin kepada Yin sampai hari ini. Karena mungkin sudah tidak percaya atau gimana, saya juga kurang tahu. Itu yang terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dengan hormat Ketua Komisi maupun para anggotanya semua yang hadir di sini, yaitu tujuan kami ingin hak kami dibayarkan. Bantuan yang kami harapkan, kami juga berharap ada jalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan.